Lanjut. Terima kasih pimpinan. Izin. Siap, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan KPU RI, yang terhormat Bawaslu RI serta Panwaslu Frankfurt, yang terhormat para saksi dari partai politik dan juga pasangan calon yang berbahagia. Izinkan Saksi, kami, Mas, saksi pasangan calon. saksi pasangan calon, mohon maaf, Pasangan calon. pimpinan. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri sebelumnya. Mohon maaf atas ketidakhadiran ketua kami karena kesibukan pekerjaan beliau, sehingga kami dari anggota 2 orang, saya sendiri Muhammad Sofyan Muslim, didampingi oleh Ruli Akbar, akan membacakan hasil rapat pleno perhitungan suara pemilu 2024 di Frankfurt. Sebelumnya kami akan membacakan untuk formulir D, kejadian khusus dan atau keberatan saksi. Untuk catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan umum tahun 2024 di PPLN Frankfurt, tidak ada catatan khusus sama sekali, alias nihil. Oke, saya persilakan Panwaslu Coba LN sih Frankfurt. kejadian Betul? khususnya dilihat sih. Untuk rekapitulasi tidak ada semua, Pak. Maaf Pak, ada untuk rekapitulasi. Silakan. Baik, jadi untuk rekapitulasi kami selama proses kami mencatat ada dari sisi Panwaslu selama pemungutan suara ada 13 kejadian khusus. Lalu pada saat penghitungan suara ada 17 dan pada saat rekapitulasi ada 2. Pada saat rekapitulasi salah satunya adalah kesalahan baca Sirekap, di mana huruf X dibaca menjadi 38 sehingga terjadi penggelembungan suara Penggelembungan, PPWP. Ketidakakuratan. Baik Pak. Ya, jadi angkanya merah di Sirekap sehingga harus direvisi secara manual. Yang kedua adalah terjadinya kesalahan sistem di mana suara Partai Nasdem. Sistem apa itu? Sirekap Pak. Jadi suara Partai Nasdem untuk TPS 4 itu 2 plus 1 tetapi totalnya 0 di Sirekap. Juga sudah direvisi secara manual. Tetapi kami catat. Betul. Oke. Makasih ya Mbak. Kejadian khususnya dilihat sih. Untuk rekapitulasi tidak ada semua, Pak. Maaf Pak, ada untuk rekapitulasi. Silakan. Baik, jadi untuk rekapitulasi kami selama proses kami mencatat ada dari sisi Panwaslu selama pemungutan suara ada 13 kejadian khusus. Lalu pada saat penghitungan suara ada 17 dan pada saat rekapitulasi ada 2. Pada saat rekapitulasi salah satunya adalah kesalahan baca Sirekap, di mana huruf X dibaca menjadi 38 sehingga terjadi penggelembungan suara PPWP. Ketidakakuratan. Baik Pak. Ya, jadi angkanya merah di Sirekap sehingga harus direvisi secara manual. Yang kedua adalah terjadinya kesalahan sistem di mana suara Partai Nasdem. Sistem apa itu? Sirekap Pak. Jadi suara Partai Nasdem untuk TPS 4
itu 2 plus 1 tetapi totalnya 0 di Sirekap. Juga sudah direvisi secara manual. Tetapi kami Diakurasi. catat. Betul. Oke. Makasih ya Mbak. Sama-sama. Makasih. Untuk Lanjut PPLN Frankfurt. Cepat. Izin pimpinan. Yang lainnya, jangan anulah kejadian khusus dibacakan, jangan dibohongi lah. Ini kan Siap, untuk rekapitulasi tidak ada Pak sama sekali. Pada Yang saat lainnya. penghitungan Ya, tidak ada. Ada tadi 2 itu nggak disebutkan. Memang tidak ada Pak, tidak ada protes Pelan. dan kebetulan Panwaslu sudah menandatangani dan menerima pada saat itu. Artinya Pelan. ada. Kamu itu Ya, bilang ada nggak apa-apa. ada tapi dibilang nggak ada itu yang tidak nggak ada boleh. tanda terima ya Pak, mohon maaf. Hah? Kami juga tidak menandatangani tanda terima. Tanda Kami terima apa? menerima form D dan kami sudah menanyakan apakah ada tanda terima untuk Panwaslu. Tidak ada. Maksudnya salinan. Bukan, salinannya ada Pak. Ah? Tapi ketika kami menerima, kan kami harus menandatangani tanda terima. Tanda terima apa? Tanda Formulir. terima formulir D. Pencerahan. Betul, itu tidak ada. Tapi Mbak menerima kan? Saya menerima. Ya, Tetapi oke. kalau dikatakan saya menandatangani tanda terima, saya tidak menandatangani tanda terima. Benar, seperti itu. Siap, kami belum memberikan tanda Ya, terima. nanti sepulang dari sini bertemu sambil ngopi kasih tanda terima. Siap. Oke. Baik. Siap, belum selesai Pak. Jangan lanjut dulu. Apa yang disampaikan Bawaslu satu, Bawaslu tadi muat di sini dalam catatan kejadian khusus. Siap. Ya, jangan bilang tidak ada. Jangan sampai kita persoalkan. Siap Pak. Kalau kita saksi paslon persoalkan kok tidak pulang. Jujur ini. Serius. Jadi apa yang disampaikan Bawaslu tadi itu jangan diterima dengan tidak bagus karena itu penyampaian Bawaslu itu kan sama-sama mitra kalian di sana. Jadi kalau ada bilang ada catat. Ya, karena kalau kami mau telusuri juga dari sini saja kalian sudah tidak kompak ada apa kan begitu. Siap. Kan itu problem data di Indonesia jauh-jauh dari Frankfurt baru tidak kompak, tidak menceritakan kejadian di sana sebenarnya. Berarti kalian ada main-main ini, kan begitu. Jadi santai baca kembali kan begitu. Oke, terima Siap. kasih. Terima kasih Pak. Lanjut. Pak Idam, izin mungkin sedikit aja sebelum Siap. ini bukan catatan kejadian khusus tapi ini kejadian sebelum pemungutan. Jadi kami juga punya perwakilan di Frankfurt. Banyak juga laporan terkait dengan penyusunan daftar pemilih yang saat itu memang ada laporan dari warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT. Masalah di Frankfurt ini selesai ketika kami harus melaporkan ke KPRI dan itu segera diselesaikan. Jadi ada sekitar berapa ribu itu saya lupa. Waktu itu tanggal ketika penetapan DPT itu hanya ada 3.000-an WNI. Tetapi informasinya kemudian saya laporkan ke KPRI baru kemudian diakomodir warga negara Indonesia yang di luar negeri. Yang kedua, kami juga menerima laporan ada pelarangan dari saksi untuk menggunakan HP di dalam TPS. HP itu salah satu instrumen yang kami gunakan untuk memantau jalannya pemungutan suara dan juga untuk mendokumentasikan beberapa dokumen berkas yang memang diizinkan oleh PKPU 25. Nah, yang ingin saya tanyakan yang khusus kepada PPLN Frankfurt terkait dengan pelarangan handphone ini. Apakah itu betul dan kalau pintu dilarang apa dasarnya gitu, pada saat itu? Terima kasih. Izin pimpinan untuk menjawab. Silakan. Jadi begini Bapak, sebelumnya kami tanggal 4 Februari kami mengadakan rapat untuk mengkonsolidasi kepada seluruh peserta, baik itu dari Panwaslu, kemudian juga perwakilan Parpol, Paslon ya. Sebenarnya kami bukan melarang, artinya kami hanya memberikan konsep pada saat itu Pak. Jadi konsep tersebut kami minta melalui sekretariat kami untuk diedarkan kepada saksi-saksi yang hadir pada saat rapat tersebut maupun yang tidak hadir karena secara online. Nah, akhirnya kemudian difasilitasi oleh Panwas, kami mengadakan rapat di satu hari sebelum pemungutan suara, malamnya itu tanggal 9, sehingga kami bersama-sama merumuskan lagi kesepakatan di mana kami diarahkan juga oleh pimpinan KPU untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan tetap mengizinkan. Seperti itu. Jadi pada pelaksanaannya
kami mengizinkan untuk saksi membawa HP dengan catatan Pak, tidak dimainkan selalu ya. Kemudian tidak dibunyikan nada dering agar tidak mengganggu konsentrasi para pemilih. Seperti itu Pak. Oke. Terima kasih Mas Chandra. Ya, terima kasih Pak Idam. Oke. Artinya pada waktu pelaksanaan tetap diizinkan menggunakan HP. Diizinkan Pak. Diizinkan. Kemudian ada klausul pada konsep itu stakeholder yang tidak terlibat dalam kesepakatan 4 Februari dilarang protes, dilarang keberatan itu bagaimana? Itu juga sudah dianulir Pak. Oke. Jadi ada soft copy-nya Pak. Kalau memang nanti Bapak berkenan akan Ada. kami tunjukkan. Saya sudah punya. Kesepakatan bersama tersebut. Kesepakatan bersama yang belum ada tanda tangannya itu ya. Kalau yang setelah kami anulir, ya itu di waktu kami mau mengadakan RPS sudah kemudian ditandatangani. Sorry Pak, pada saat selesai rapat, hampir menjelang jam 24.00 sudah langsung ditandatangani dengan para saksi paslon maupun parpol yang hadir pada saat itu, dan dilanjutkan dengan para saksi yang hadir juga pada saat hari hanya. Demikian Pak. Baik, poin saya Pak Idam, beberapa hal yang sudah diatur dengan rapi oleh PKPU, ya sudah itu yang kemudian menjadi boleh dan tidak boleh dilaksanakan. Dan itu saya pikir sudah sangat rigid yang diatur dalam PKPU. Ya. Ketika kemudian PPLN Frankfurt membuat aturan tersendiri, malah itu membiaskan aturan PKPU 25 2023 Pak PPLN. Siap Pak. Ya, Betul. ini catatannya. Terima kasih Pak. Mas Chandra betul, PPLN adalah administratur, bukan policy maker. Lanjut. Siap pimpinan. Nah, langsung bacakan. Baik. Data pemilih dan penggunaan hak pilih. Lokasi negara Jerman, perwakilan RI Jerman, PPLN Frankfurt Jerman. Rekapitulasi hasil perolehan suara TPS. Data pemilih, jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Laki-laki berjumlah 4.405 orang, perempuan 7.032 orang. Sorry, maaf, saya revisi. 4.405 untuk laki-laki, perempuan 7.032. 00, sorry, ya. Jumlah 11437. Pengguna hak pilih 1. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap atau DPT, laki-laki 1675, perempuan 3072, jumlah 4747. Sama dengan SK. 2. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan atau DPTB, laki-laki 177, perempuan 264, jumlah 441. Selanjutnya, pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus atau DPK, laki-laki 103, perempuan 167, jumlah 1916. Jumlah pengguna hak pilih B1 ditambah B2 ditambah B3. Oh, maaf, izin. Minum dulu, minum. Mohon maaf pimpinan terlalu kecil. Santai saja Pak, pelan-pelan saja. Terima kasih Pak. Ulang. Izin untuk jumlah. Saya ulang ya, saya ulang. Untuk jumlah pemilih hak pilih dalam daftar pemilih khusus atau DPK, laki-laki 64, perempuan 103, jumlah 167.
Sementara untuk jumlah pengguna hak pilih B1 ditambah B2 ditambah B3, laki-laki 1916, perempuan 3439, jumlah 5355. Sementara untuk data penggunaan surat suara, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT sejumlah 1167. Mohon maaf izin pimpinan terkait ada kesalahan penulisan pada saat menuliskan di sini. Di sini masih tertulis 11517, sementara aslinya adalah 11667. Mohon diperlihatkan SK-nya, Frankfurt. Mana? Frankfurt mana? Nomor 11667. Izin ini karena untuk pemilih pos kami lupa tidak mencatat 2%-nya, pimpinan. Oke, Mas Jody catat Mas. Ya. Lanjut. Kemudian jumlah surat suara yang digunakan 5355. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos sejumlah 3, dan jumlah surat suara yang tidak digunakan tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan berjumlah 6159. Belum tepat. 11667 dikurangi 5355 dikurangi 3 berapa? Hitung manual. Tadi bukan ketua. Ketemu di pending? 6309. 6309. Lanjut. Data pemilih disabilitas, jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih. Untuk laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Untuk pasangan nomor urut 1, 1117. Nomor urut pasangan calon 2 memperoleh 1630. Untuk pasangan nomor urut 3 mendapatkan 2341. Data surat suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh surat suara sah 5088. Jumlah surat suara tidak sah 267. Dan jumlah seluruh surat suara sah dan suara tidak sah adalah 5355. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan saksi paslon 1, paslon 2, paslon 3. Mas Chandra silakan. Terima kasih Pak Idam. Yang jelas yang tadi kaitannya dengan perbedaan ya, surat suara tidak digunakan atau tidak dipakai itu, yang tadi sudah dikoreksi itu memang berdasarkan atas koreksi atas ini ya, karena ada pos tadi itu. Siap, betul Pak. Ya, baik. Pak Idam, ini juga saya kira juga menjadi catatan pada penyelenggaraan pemilu. Saya banyak laporan terutama yang terkait dengan PPLN Frankfurt itu memang sosialisasi kepada WNI kita di Frankfurt memang agak kurang. Ini laporan ya yang kami terima. Dan ini mungkin dalam forum ini kami sampaikan pada forum ini. Artinya memang yang dikeluhkan oleh warga negara kita di Frankfurt itu adalah
PPLN ini harus bisa menyambungkan informasi, regulasi dengan pemilih, kapan jadwal penyusunan daftar pemilih, kapan ini, dan itu yang dikeluhkan oleh warga kita di sana. Dan semoga ini sudah dikoreksi ketika ini dikeluhkan gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Chandra. Selanjutnya Bawaslu. Silakan. Ya, terima kasih. Kayaknya panjang nih barang. Bukan panjang, singkat tapi penting. Kayak yang tadi dikoreksi secara langsung ya, soal surat suara yang diterima, yang lalu dikoreksi menjadi 11667. Kalau melihat data ini, kami kan mencermati juga hasil pengawasan teman-teman Panwas. Sejak awal kami mendapat informasi hasil pengawasan, teman-teman PPLN Frankfurt ini tidak koordinatif. Tidak koordinatif dalam arti begini, informasi tidak misalnya surat suara tidak dihitung di awal, sehingga terjadi angka-angka yang tidak sinkron. TPS 1 sampai 3 dihitung dari awal tapi selebihnya tidak dihitung, sehingga terjadi ketidaksinkronan. Itu satu. Kedua, Panwas sudah menanyakan kenapa surat suaranya tidak dihitung 2+2% sebagai surat suara cadangan untuk pos. Lalu dijawab bahwa memang untuk pos itu tidak ada tambahan 2% surat cadangan. Sehingga bisa dilihat di data awal ini, di pos ada selisih-selisih angka yang signifikan, sehingga lalu angkanya 11517. Nah, terhadap hal ini, Bawaslu membutuhkan penjelasan. Tidak serta-merta 11517 di forum ini langsung dikoreksi 11667 berdasarkan SK-nya soal distribusi logistik. Tapi kami pengen tahu cara menghitungnya, mengkoreksi ini seperti apa. Seperti itu Pak Idam. Siap. Biar ada penjelasan. Oke, sebelum PPLN Frankfurt itu menjelaskan faktanya, kami dalam mendistribusikan surat suara ke 128 PPLN di perwakilan di seluruh dunia, itu berpedoman pada keputusan yang kami terbitkan, tidak lebih, tidak kurang, dan tanda terimanya ada. Nah, karena nggak mungkin surat suara yang telah kami kirim 11667 lalu diterimanya kurang, itu nggak mungkin, karena kami ada buktinya semua. Nah, oleh karena itu sekarang silakan PPLN Frankfurt menjelaskan atas ketidaktepatan dalam penulisan tersebut. Sekalian Ketua, izin. Ya, silakan Mas. Bilang panjang kan? Tadi dari Ketua, Pak Idam itu sudah menjelaskan ada tanda terima. Dari tadi saya tidak ada penjelasan lisan, sebenarnya tinggal ditunjukkan saja berita acara yang terjadi dengan beberapa kondisi. Bahkan dokumen-dokumen yang menyangkut metode pos misalnya itu ada alat kerja yang disediakan oleh kebijakan dari KPU. Nah, kalau dari sisi itu dikerjakan, saya kira teman di PPLN tidak akan kesulitan karena ini sudah menyangkut angka ribuan. Jadi kalau administrasinya tidak baik, ya kesulitan. Ini kalau dipaksakan terus misalnya kita mengubah angka, berita baiknya ini forum tertinggi. Berita buruknya nanti akan dicek di kejadian khususnya ini terdokumentasi dengan rapi atau tidak. Karena mengubah angka ini belum angka hasil ya, tapi mengubah angka yang menyangkut karena ketika misalnya diuji dalam konteks ini tiba-tiba muncul angka sekian ini dari mana sababnya dan macam-macam. Nah itu kan tinggal ditunjukkan saja dokumen-dokumen yang sudah jelas dalam PKPU ataupun surat keputusan dari KPU yang menyangkut lampiran-lampiran itu. Nah kalau itu ada, Anda selamat. Kalau tidak ada, dipaksakan pun dengan kondisi ini hanya untuk mengakurasi angka-angka ini menyangkut soal jabatan administratif dari kawan-kawan di PPLN. Jadi saya kira lebih mudahnya Pak Ketua untuk membantu ya, saya kira mengingat ya, judulnya berita acara tanda terima ini kan ada jeda yang panjang tapi sudah bisa ditunjukkan. Itu titip biar penjelasannya lebih komprehensif. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih ya Mas. Silakan direspon. Siap, terima kasih. Izin pimpinan.
terkait untuk semua dokumen-dokumen administrasi tersebut semua lengkap Pak, ada dan bisa kami tunjukkan. Memang kami tidak membawa secara bukti fisiknya langsung Pak. Tidak perlu. Ya, jadi secara digitalnya sudah kami siapkan. Bisa Ada. Tampilkan. Tampilkan. Bisa Pak. Buka nggak? Buka aja. Siap. Tampilkan. Tampilkan. Mbak Mayang bantu Mbak. Mana tadi? Kencang dari awal juga dia, Bang. Kalau kencang dari Ya mintanya berita dari bukan kayak awal. gini nih. Ya kan? Ada di Misalnya mana tadi datanya kan? Yang sebelumnya ini. Misalnya data pos 001. kencang dia. Ada baiknya ada. Kan jeli-jeli. Kalau untuk di kampung Izin Ketua, misalnya untuk dibuktikan pos 001, di situ kan angkanya 1430. Nah kita pengen tahu aja riwayat perubahannya, kalau memang BA-nya sudah memasukkan 2% pasti kelihatan. Siap. Silakan PPLN. Tiketnya kapan, Pak? Tiketnya masih 2 hari lagi ya? Masih 2 hari lagi Pak. Aman kali ya. Alhamdulillah. Sampai subuh ya. Aja kalau gitu. Oh, Pak luar biasa. Ya, nanti. Pak Toto, tolong ini. Selesaikan ya. Lama kan ya? Bisa. Sambil nyari, lanjut aja dulu. Yang penting bisa diperlihatkan nggak? Bisa Pak. Karena kalau nggak dipending lagi nih. Ada Pak. Ya udah, lanjut aja dulu lah, Ketua. Oke, lanjut dulu ya. Sambil ditampilkan. Berita acaranya ada enggak itu? Ada enggak berita acaranya? Ada ya? Kalau bohong dosa kamu nanti. Janji ya? Izin lanjut pimpinan. Udah lanjut aja tadi. Loh katanya tadi ada berita acaranya. Ya Oke. silakan. Silakan. Terus sampai ke Operator. Jelaskan Mas. Mana? Ada Suaranya bukti mana? Terus. Tanda terima barang. garis logistik pemilu. Ini kekurangan Mas. Satu lagi. Satu lagi Mas. Salah file. Salah Pak. Itu bukti Ini untuk barang. yang logistik kedua Pak, kekurangan untuk yang formulir-formulir ini. Kalau bisa tulis aja deh. Bukan ini Mas, tolong di close dulu. Udah lanjutin aja dulu. Oke. Siap. Izin melanjutkan. Enggak, jangan dilanjutkan dulu. Saya ingin lihat karena dia ngomongnya ada tadi. Daripada nanti dipending lagi itu. Hancurkan. Itu kan data primer tuh. Ada lagi. Bukan saksi ini. Mati balik. Hah? Ada. Sudah dikirim. Lalu. Biar matang aja. Ya. Jangan benar. Ini. Ke bawah Mas, scroll ke bawah. Iya. Iya. Ini nggak ada honor sini kan kelihatan ya, nggak ada honor ya. Oke, sudah ditampilkan. Dapat dilanjut ya. Ya. Berubahnya. Sebentar. Kalau ini pasti sama karena ini kan dari KPU-nya, ya kan?
yang kami minta untuk bisa dikelirkan itu adalah riwayat dari pos 001 sampai pos 005 di data penggunaan surat suara. Karena angkanya itu 11517 bukan 11667. Permintaan Bawaslu kau tidak penuh. Penjelasan ini untuk melihat sebetulnya kekeliruannya itu di mana. Apakah barangnya itu memang ada? Barangnya ada, nyelipnya di mana, kan kira-kira begitu. Karena ini konsisten sekali. Penulisan dari data penggunaan surat suara pos 1 sampai pos 005 itu konsisten semuanya. Ya, tanpa cadangan. Silakan direspon. Kalau sekiranya belum bisa, kita pending, besok lanjut. Gimana? Ya, pending aja. Ada datanya? Belum. Kami berpatokan dari ininya KPU saja, Pak. Enggak, beliau kan tanya kenapa terjadi kesalahan dalam distribusi. Nah, kesalahan-kesalahan itu bisa nggak datanya ditampilkan? TPS ini berapa, KSK ini berapa, gitu ya, Teh? Ya. Ya, pos ini berapa, rinciannya. Kenapa tadi kurang dari 11.667 ketika didistribusikan? Seperti itu, Gey? Ya. Oke, kalau sekiranya belum siap, dilanjut besok pagi agar lebih fresh. Ada di lampiran sebenarnya, Pak. Mana? Lampiran D hasil, Pak Pimpinan. Ya mana? Tampilkan. Lampiran deh. Jangan nambah lagi juga PPLN ini. Kalau baru berarti besok bisa. Ada enggak? Alhamdulillah. Ada? Bisa ditampilkan? Mbak Mayang, bantu. Operator? Tiket masih 2 hari lagi nggak aman. Belum balik. Ya sudah selesai kan? Masih ada lagi besok. Daftarnya belum ada yang baru. Bisa Mbak Mayang? Hah? Oke. Halaman berapa, Mas? Ini. Di sini. TPS berapa kira-kira yang enggak tepat? Yang pos. Posnya ada berapa, Mas? Ada 5, Pak. Posnya ada 5. Oke, yang enggak tepat itu di pos berapa? Jadi izin pimpinan kami menjelaskan bahwa sebelumnya untuk di 2019 memang di PPLN Frankfurt hanya terdiri dari 1 TPS dan 2 TPS pos. Namun untuk pemilu 2024 ini kami mendapatkan izin dari KPU melalui PKPU nomor 25 tahun 2023. Mas, langsung fokus aja jadi di mana adanya. Untuk penambahan TPS, Pak. Jadi TPS kami mendapatkan 5 dan pos juga 5. Ya, beliau bertanya kesalahannya ada di mana? Itu loh rincian 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jumlahnya 11517. Tadi Anda mengkoreksi menjadi 11 berapa tadi? 667. Gimana riwayatnya? Maksud saya gitu loh, karena angka itu menunjukkan. Silakan. Oke, sekarang operator buka sheet baru Excel. Kita bantu. Atau kita pending besok pagi? Pending aja lah. Saya kira Ya kalau belum nemu pending mah. Baik. Jadi izin pimpinan semuanya. Jadi untuk 2%. Bentar, gini mah. Bentar. Operator, sheet kosong coba. Oke, pos 1 berapa DPT-nya? DPT untuk pos 1 Mas, DPT untuk pos 1 adalah 1000. Jangan ke bawah. Mas, operator, ke samping inputnya. DPT
2%, pembulatan 2 desimal. 1430. 30, sorry. 1430. Mas, tulis TPS pos. Bentar. Bukan gitu Mas, posnya ada di DPT, DPT-nya naik ke pos, biar gampang. 2%. 2%-nya 29. Sebentar, dihitung dulu. Oke. 2 desimal Mas. Satunya pembulatan. Pembulatannya nggak usah pakai desimal, langsung aja. Nah. Oke, pos 2 berapa? Pos 2 DPT-nya 1430. Sama. Pos 3. Pos 3 1429. Pos 4 1430. Pos 5 1428. Oke, TPS sekarang dicek. TPS 1 858. TPS 2 858. TPS 3 858. TPS 4 858. TPS 5 858. Jumlah. Habis sudah? Jumlah Mas. Total DPT berapa? Hasil round up-nya berapa? Lalu jumlah. Ini pasti benar. Dia salah kan mengkoreksi. Kok nggak sama Mas? Pasti ada nulis DPT-nya salah ini. Per metode aja. Per metode di jumlah dulu. Coba dicek. Coba Mas, SK berapa Mas? SK Frankfurt berapa? Frankfurt DPT-nya 115. Enggak, DPT-nya 1152. DPT 11437. Sorry. 1152 tadi itu. Apakah itu? Ya kan tambah dulu, tambah pos. Tuh, ini TPSLN, KSK. 57 tambah. Mana Frankfurt? 152 ditambah 52 ditambah 285. Benar 1437. Plus 152 ditambah 285 11437 udah benar. Berapa? 11152 ditambah 285 11437. Ini 1166. 1166.
11.4. Coba Mas, hitung Mas. Tambah 285. Satu 1437. Dia salah. DPD ada salah. Miko 11667 ya. Coba Mas cek Mas. Mas ada perubahan SK DPT kita Mas per tanggal 28. Cek. Mas Jody. Bukan itu kok sebenarnya dipertanyakan Bawaslu tadi, bukan masalah tapi Ombo ngantuk. Salah Excelnya mungkin, salah hitungnya. Ada Mas Jody? Mana Mas? Frankfurt Mas. Terus bawah. Terus. Ada rinciannya ini divisi Datin, mana divisi Datin? Hah? Ya mana? Harusnya dicantumkan orang SK-nya perubahan luar negeri. pimpinan, Ya, Bang. saya kira kita sepakat saja bahwa surat suara yang dikirim itu berdasarkan surat keputusan KPU ditambah 2%. Itu saja patokannya. Yang ditanyakan oleh kawan-kawan Bawaslu tadi kan ada perbedaan penggunaan hak pilih sehingga melahirkan di tempat ini terjadi perubahan-perubahan angka-angka. Jadi saya kira untuk DPT dan surat suara kita anggap selesai. Oke. Bahwa itu sesuai dengan keputusan KPU. Tetapi alur tadi harus diceritakan kepada Bawaslu tentang perbedaan-perbedaan penggunaan pemilih tadi. Siap. Iya. Silakan PPLN. Yang kami tanya bukan sekedar data penggunanya, tapi sebenarnya jumlah surat suara yang diterima. Oh, jumlah surat suara Karena yang diterima. perbedaan kan, di sini surat suara yang diterima 11517. Nah, tiba-tiba dikoreksi menjadi 11667. Tentu harus ada riwayatnya. Oh iya. Kalau riwayatnya bisa terjelaskan, clear kita. Tapi kalau nggak bisa dijelaskan, susah. Sama seperti tadi di seingat saya di New Delhi atau apa, PPLN. ada perpindahan, ada surat suara dari TPS diberikan ke pos itu atau sebaliknya, ada berita acara. Itu yang mungkin dimaksud Bawaslu. Ya, seperti ada ceritanya aja enggak Pak? DNDN aja sudah. Ada buktinya. Silakan jawab. Karena tadi sudah bilang ada. Kalau enggak ada enggak apa-apa, tapi bilangnya ada. Mas, PPLN. Bisa jawab nggak tadi dari Bawaslu? Siap, data itu sebenarnya ada Pak, tapi Jangan nampaknya sebenarnya. tidak ada. Jangan. Saya tidak bawa sekarang. Ya sudah, berarti kan nggak bisa menunjukkan sekarang. Pending ya, besok ya. Gitu aja, Oke. tanpa pakai lama. Tapi izin Ketua, ini sudah ke pending yang keberapa? Supaya gitu. Ini baru yang pertama ini. Baru yang pertama ya? Ya. Oh ya. Itu dipanggil enggak datang-datang. Oh tadi nggak dipanggil nggak? Kirain di pending terus. Kasihan kalau di pending terus. Tapi kalau baru di pending nggak apa-apa izin. Tiket masih 2 hari kan? Aman berarti. Setelah Oke. dulu lah.
Besok pagi kita lanjut. Ya. Ya, Hari mohon pertama. dokumen-dokumen yang ditanyakan oleh Alhamdulillah. Bawaslu dapat disiapkan. Kenapa dia menjadi satu-satu? Besok pagi ketemu dengan Mbak itu aja Bawaslu, cocokin aja. Enggak, dipastikan besok jam pertama. Karena kalau nanti enggak molor-molor lagi kayak tadi itu loh. Ditinggalin terus itu loh. Makanya diizinkanlah Pak supaya dia ketemu mana cocok atur berdua itu. Gak apa-apa. Nah, curiga tidak satu pesawat ini. Ini nggak ada lagi kan negara yang ini PPLN baru nggak ada lagi ya? Ya. Maaf Ketua, kalau boleh izin, teman-teman PPLN mungkin bisa menyiapkan BA penyerahan surat suara dari PPLN kepada KPPSLN masing-masing. Itu mungkin angkanya akan terlihat dari Ya. situ. Catat nggak? Catat belum? Jangan dijawab, catat dong. Ada. Kok jadi galakan Bapak sih? Dia sudah gitu. Geri balik. Ingat Ketua. Jangan sampai abang ini keluar ngomong. Makanya jangan kencang. Kencang di awal loh. Amat. Hati-hati kalau ngomong. Semua di sini pemburu ini. Sniper semua di sini. Iya. Itulah kalau digoreng. Aduh, kalau udah lah. Bagian aja makanya. Aku enggak. Ada ini udah tahu tuh manggil. Oke, untuk PPLN Frankfurt kita pending, kita beri kesempatan agar melengkapi data sehingga PPLN Frankfurt bisa menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan dari Bawaslu. Pak Idam, Maka- izin Pak Idam, dipastikan jam berapa karena nanti molor lagi itu loh. Saya khawatir tadi sudah molor 10 sampai terakhir. Siap. Yang pertama besok. Jam 1 siang bisa? Siap. Hah? Minimal Pagi aja, apa? pagi. Pagi, jam Pagi yang 9. pagi, ya. Jam 8 ketemu dulu. Jam 9 ya. Untuk PPLN Frankfurt kita pending sampai jam 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Jam 8:55 sudah ada di ruangan ini. Ya. Mas jangan